Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok Kutub, kelompok 27, yang beranggotakan Erlangga Yoga Perdana, Ratna Syabillah Rusdah, Novita Sari, Ul Abdikni, dan juga Yasmin Aulia Irfani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lembar kerja mahasiswa kesetimbangan kimia. Nah, adapun yang pertama ada rumusan masalah. Berdasarkan wacana yang telah kami baca, terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang menyebabkan terjadinya kabut di langit LE? Yang kedua, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Yang ketiga, berapa batas aman gas NO2 di udara, terutama di Indonesia? Baik, untuk selanjutnya, dari wacana di atas, kita dapat menarik sebuah hipotesis. Di antaranya kelompok kami mendapatkan 3 hipotesis. Yang pertama, kabut tersebut diakibatkan karena konsentrasi gas NO2 yang tinggi di atmosfer. Gas NO2 dapat diakibatkan oleh tingginya emisi kendaraan bermotor dari mesin pembakaran internal dan asap industri yang konsentrasinya tinggi. Yang kedua, hal tersebut dapat diatasi dengan menaikkan suhu, serta tekanan yang diperbesar. Dan yang ketiga, batas aman konsentrasi gas NO2 telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang baku mutu gas NO2 di udara yang sebesar 400 mikrogram per nanometer kubik. Ada hasil pengamatan representasi dari larutan bunglon. Ada 2 fenomena. Yang pertama, pengaruh konsentrasi pada saat ditambahkan ion Fe3+ akan berubah menjadi warna merah. Nah, untuk makroskopiknya di sini larutannya berubah menjadi warna merah. Submikroskopiknya di sini ion Fe3+ akan terbentuk menjadi FeSCN2+ sehingga warnanya berubah menjadi warna merah dan bergerak ke arah produk. Nah, untuk simboliknya ada Fe3+ aqueous, SCN- berfase aqueous menjadi FeSCN2+ berfase aqueous. Nah, untuk fenomena yang kedua, di sini ada pengaruh konsentrasi pada saat penambahan ion SCN- akan berubah menjadi warna kuning pucat. Nah, untuk lepas simboliknya dapat dilihat warnanya berubah menjadi warna kuning pucat. Nah, untuk submikroskopiknya, pada saat penambahan ion SCN ini akan terbentuk menjadi FeSCN2+, sehingga larutannya berubah menjadi warna kuning pucat dan bergerak ke arah produk. Nah, untuk simboliknya, Fe3+ aqueous ditambah SCN- aqueous menjadi FeSCN2+ berfase aqueous. Kemudian ada nama alat dan bahan yang digunakan. Terdapat labu destilasi 1 buah, kemudian kondensor 1 buah, mantel heat 1 buah, batang statif 1 buah, aluminium foil 1 buah, batu didih 1 buah, power head 1 buah, kemudian ada box air 1 buah, sumbat karet 1 buah, termometer 1 buah, pipa penghubung 1 buah, Erlenmeyer 50 ml 1 buah, batu didih 5 buah, gelas ukur 10 ml 1 buah, pipet tetes 1 buah, kaca arloji 1 buah, kaca analitik 1 buah, dan spatula 1 buah. Kemudian untuk bahan yang digunakan pada praktikum di dalam video yaitu ada H2SO4 pekat plus minus 2,5 mili, kemudian NaNO3 8,5 gram, dan ada lempeng CU 1 buah. Saya akan membahas mengenai prosedur percobaan. Sebelum melihat media interaktif, kami menggunakan proses distilasi menggunakan bahan NaNO3 dan H2SO4 pekat. Kemudian setelah melihat media interaktif, ada 2 prosedur percobaan. Yang pertama, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, dan yang kedua, pengaruh suhu. Untuk yang pengaruh konsentrasi, digunakan KSCN 1 molar dan FeCl3. Pada hasil reaksi tersebut, terjadi proses perubahan perubahan warna, dan juga perubahan arah kesetimbangan. Kemudian yang kedua, pengaruh suhu, digunakan HNO3 pekat dan serbuk Cu yang dipisah ke dalam 3 tabung reaksi dan dimasukkan ke dalam 3 gelas kimia, 1 gelas kimia berisi air dingin, 1 gelas kimia kosong atau dalam suhu tetap atau suhu kamar, dan yang ketiga gelas kimia dengan berisi air panas. Kemudian dihasilkan larutan yang berwarna hijau dengan gas berwarna coklat. Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil percobaan yang telah dilakukan. Perlakuan pertama yaitu ketika larutan HNO3 dan 1 unit Cu dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan dihomogenkan, kemudian dimasukkan dalam penangas es, larutan berwarna hijau dan warna gas berwarna coklat pudar. Pada tabung kedua, diamkan dalam suhu ruang. Hasil pengamatannya ialah larutan berwarna hijau dan warna gas NO2 yang terbentuk ialah berwarna coklat. Dan selanjutnya, tabung reaksi yang dimasukkan ke dalam air panas menghasilkan larutan berwarna hijau dan warna gas NO2 yang berwarna coklat pekat. Pada pembahasannya, kesetimbangan sebuah reaksi akan dipengaruhi oleh suhu, tekanan, volume,
konsentrasi dan katalis. Katalis sebetulnya tidak mempengaruhi dalam hal pergeseran, namun mempercepat reaksi. Pada percobaan kali ini dilakukan 3 perlakuan berbeda yang seperti sudah saya sebutkan tadi. Nah, ketika reaksi dimasukkan ke dalam penangas es, artinya suhu diturunkan, maka karena delta H dari reaksi ini adalah minus 52 kJ, apabila suhu diturunkan berarti ke arah koefisien yang kecil, yaitu ke arah produk. Sementara untuk jika suhu dinaikkan, maka arah pergeseran kesetimbangan bergeser ke arah reaktan karena mendekati endoterm. Sementara untuk kabut yang terjadi di Los Angeles diakibatkan karena konsentrasi gas NO2 yang tinggi di atmosfer. Gas NO2 ini bisa ditimbulkan pertama karena adanya faktor suhu dan kecilnya tekanan. Arah reaksi kesetimbangan bergeser ke arah reaktan dan membentuk gas NO2. Batas aman konsentrasi gas NO2 yang telah diatur menurut peraturan di Indonesia ialah sebesar 400 pikogram per Newton meter kubik. Semakin banyak kendaraan dan asap industri merupakan salah satu dari penyebab munculnya gas NO2 ini. Maka dari itu, cara untuk mengurangi konsentrasi NO2 di atmosfer ialah dengan menurunkan suhu sehingga dapat mengurangi terbentuknya gas NO2, melainkan terbentuknya gas N2O4, serta memperbesar tekanan dan memperkecil volume sehingga arah kesetimbangan bergeser ke arah yang lebih kecil, yaitu N2O4. Beberapa cara yang untuk mengurangi resiko dalam menimbulkan gas NO2 ini yaitu dengan menggunakan transportasi umum. Jadi kita memperkecil gas yang keluar dari efek pembakaran dari bahan bakar yang dihasilkan. Selanjutnya, dari hasil eksperimen dari pembahasan yang sudah kita buat, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan ini diantaranya ada 4. Yang pertama yaitu konsentrasi, di mana jika ke dalam suatu sistem keseimbangan ditambahkan suatu zat, maka arah keseimbangan ini akan bergeser menjauhi zat yang ditambahkan. Namun jika ke dalam suatu sistem keseimbangan dikurangi suatu zat, maka arah keseimbangannya akan mendekati zat yang dikurangi. Selanjutnya, yang kedua itu adalah volume. Jika ke dalam suatu sistem keseimbangan dinaikkan volumenya, maka keseimbangannya ini akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya lebih besar. Namun jika ke dalam suatu sistemnya sistem keseimbangannya yang dikurangi volumenya, maka keseimbangannya ini akan bergeser ke arah yang jumlahnya koefisien kecil. Selanjutnya yang ketiga adalah tekanan. Dimana jika ke dalam suatu sistem keseimbangan dinaikkan volumenya, maka keseimbangan bergeser ke arah yang jumlah koefisien kecil. Sebaliknya, jika ke dalam suatu sistem keseimbangan dikurangi tekanannya, maka keseimbangan bergeser ke arah yang jumlahnya koefisiennya itu lebih besar. Yang terakhir adalah bukan mempengaruhi keseimbangannya adalah suhu. Jika ke dalam suatu sistem keseimbangan dinaikkan suhunya, maka keseimbangannya akan bergeser ke arah reaksi endoterm dengan delta positif. Dan sebaliknya, jika ke dalam suatu sistem keseimbangan diturunkan suhunya, maka keseimbangannya ini akan bergeser ke arah reaksi eksoterm dengan delta H. Adapun referensi yang kami pakai di LKM ini yaitu